faman shalla alayya al-ashar fasallallahu alaihi al-mi'ah faman shalla alayya al-mi'ah faqad baina ainaihi barakatuh. Artinya, barang siapa yang membacakan sholawat untukku satu kali, kata Rasul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 10 keselamatan baginya. Faman shalla alayya al-ashar, barang siapa yang membacakan sholawat untukku 10 kali, fasallallahu alaihi mi'ah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan 100 keselamatan baginya. Faman shalla alayya al-mi'ah, barang siapa yang membacakan untukku sholawat 100 kali, kata Rasul, fakataba baina ainaihi barakatuh minan nar, barang siapa membacakan untukku sholawat 100 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tanda antara kedua matanya bahwa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, umatku ini, insya Allah dijauhkan, dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya itu, mereka yang ketika disebutkan nama Rasul kemudian tidak mengucapkan sholawat serta salam, maka oleh Jibril didoakan bahwa mereka ini termasuk orang yang sangat merugi. Dan oleh Rasul bilang, barang siapa tidak bacakan sholawat, maka mereka adalah orang yang paling pendiam, paling pelit. Kenapa bilang paling pelit? Karena bagi mereka yang membacakan sholawat satu kali, Allah memberikan 10 keselamatan. Lebih dari itu, maka Allah akan melipatkan keselamatan. Kalau kita malas-malas baca sholawat, berarti kita pernah tidak mendoakan diri kita. Sesungguhnya orang yang pelit itu adalah orang yang pelit untuk dirinya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Kalau kalian berbuat baik, sesungguhnya kebaikan yang kalian buat itu untuk dirimu. Tapi kalau kemudian kalian tidak mau berbuat yang baik, atau kalau kalian yang berbuat baik, maka itu pun juga buat diri. Jadi orang yang paling sesungguhnya itu adalah orang yang tidak mau berbuat baik untuk dirinya sendiri. Berarti orang paling itu adalah paling untuk dirinya. Ikhwan muslimin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan terima kasih. Hari ini saya berkunjung ke Toli-Toli bersilaturahmi. Kebetulan kemarin saya berkunjung ke desa Ujung Bau di Donggala. Terus kebetulan alhamdulillah ada hubungan dengan Pak Imam yang mewali kapan ke Toli-Toli. Saya bilang karena kebetulan ini hari Minggu, saya berangkat kemarin hari Sabtu, saya langsung bilang besok malam saya ke Toli-Toli. Kemudian hari ini alhamdulillah, tapi ternyata Pak Imam umroh. Jadi saya kadang kalau sama ketika saya ketemu dengan Pak ini, ketika ketemu dengan Pak Kapolda, saya ditanya di Jakarta, Pak Wali siapa nama Pak Kapolda yang sekarang? Saya bingung menjawab, karena ketika saya ketemu dengan Pak Kapolda, saya tidak sebut nama beliau. Yang saya sebut Pak Kapolda siapa jenderal. Begini kita dari Danre, jadi Pak Danre tidak pernah menyebutkan nama. Dan sini imamnya banyak. Jadi saya bingung imam yang mana saya sebutkan. Alhamdulillah, ini merupakan kesekian kalinya saya datang kepada kami dan bersyukur alhamdulillah saya bisa bersatu-rahmi jamaah ini. Ini bukan ria, karena tadi ada pesan tadi. Saya kadang-kadang kalau datang ke masjid, kalau ada yang mengirim pesan bahwa masjid ini masih butuh sesuatu, seakan-akan pesan itu ditujukan ke saya. Iya, karena dulu waktu main anggota DPRD Kota Palu, setiap kali misalnya diundang ke masjid, habis itu ada pengumuman. Jadi jika ini Pak bangun masjid,
Jadi kalau tidak gitu. Jadi setiap kali saya datang ke masjid mana, kalau ada bunyi begitu seakan-akan saya dituju. Jadi tadi bisa disampaikan bahwa berapa? 21 juta. Ya, berarti saya sumbang 21 juta ke masjid. Jadi iya, jadi perbuatan baik apakah itu sirri atau jahat, apakah sembunyi atau kita lakukan terbuka, semuanya itu kembali pada niat kita. Sama kemudian ketika kita melakukan korban, Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yanalukum walakin yanalu takwa. Bahwa ketika kita berkorban atau kita memberi apa-apa, bukan pemberian itu yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena keinginan kita untuk berbuat baik. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang kita punya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa allazi anzala minas samaa'i ma'an fa anbata fiha min kulli zawjin karim. Allah menurunkan segala sesuatu dari langit itu hujan, kemudian menumbuhkan segala sesuatu, kemudian untuk beranak pinak. Semua itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai nanti kita bilang bahwa ini sekali dibilang, tapi boleh juga. Ya, tapi tidak seperti itu. Karena Rasul ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ittaqunna. Hadis qudsi Allah menyatakan ittaqunna, kalian harus hati-hati dengan api neraka. Ittaqunna walau bisikri tamrah fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Hendaklah kalian takut terhadap api neraka, karena takutmu itu kata Allah, maka hendaklah engkau memberi. Hendaklah kalian berbuat baik, walaupun pemberian kebaikan yang kalian berikan itu walaupun hanya separuh daripada biji kurma. Fa in lam tajid, kalau kalian tidak punya, fa bi kalimatin thayyibah. Kalau kalian tidak punya, maka cukup dengan kata-kata yang baik. Makanya Rasulullah salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang dari lisannya. Artinya selamat seseorang dari kata-kata baiknya. Ketika dia mampu menjaga lisannya, mampu menjaga lidahnya, maka dia akan selamat. Jadi kalau kita tidak punya apa-apa, tapi kalau kita punya seperti tadi, Pak Imam dia tahu bahwa ini ada rezekinya, ada rezeki, karena ada ya segala sesuatu. Sesungguhnya apa yang ada di diri kita sesungguhnya adalah jalan Allah yang memberikan jalannya. Karena semakin besar manfaat yang kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia ini, sesungguhnya Allah tengah memberikan kemanfaatan yang besar dari kita kepada orang lain. Makanya Rasul bilang, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Bermanfaat dari apa yang dia miliki. Kalau dia memiliki misalnya hanya separuh daripada biji kurma, maka kebaikan itu dia lakukan dengan separuh daripada biji kurma. Fa in lam tajid, kalau tidak ada. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita ini? Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saking maha kasih dan penyayang Allah Subhanahu wa taala itu, Allah tidak menginginkan satupun kita ini yang masuk di nerakanya Allah. Walaupun Rasul bilang, wa ma min ba'di dunya illa jannah aw nar. Tidaklah setelah kehidupan di dunia ini cuma dua nanti akan kita tempati, kalau bukan surga, neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan di antara kita yang masuk nerakanya. Nah, oleh karena itu Allah murahkan surga itu bagi kita. Allah murahkan surga itu bagi kita. Coba saya tanya, berapa harga separuh daripada biji kurma?
Bijinya ini bukan kurmanya, bijinya separuh daripada biji, bukan kurmanya, separuh daripada biji. Mana lagi harganya biji? Ya, coba. Saking Allah murahkan surganya itu, maka surga diletakkan di bawah telapak kaki kita punya ini. Berarti surga bukanlah sesuatu yang dianggap paling mulia, karena yang paling mulia adalah ibu kita. Sedemikian murahnya Allah, karena Allah tidak menginginkan kita, masuk di nerakanya. Karena tidak menginginkan kita, maka mereka yang baik dalam kehidupan di dunia ini, yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muttaqin, orang-orang yang baik, orang-orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan bulan suci Ramadan kepada mereka. Jadi bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang diberikan kepada muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa, sebagai wujud kasih sayang cintanya Allah kepada mereka yang bertakwa. Mengapa demikian? Karena hanya dengan bulan suci Ramadan ini dijamin siapa yang melaksanakan ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ini, maka baginya sudah 1000% surga. Kenapa? Karena as-shaim farhatani. Mereka yang berpuasa itu dua kebahagiaan yang dia punyai. Kebahagiaan yang pertama adalah indah fitr, ketika dia berbuka puasa. Di sini ada tidak yang tidak suka berbuka puasa? Oh, jadi kebahagiaan orang yang berpuasa itu adalah farihah bil fitri. Dia bahagia karena buka puasanya. Di sini ada yang tidak suka buka puasa? Ada? Kalau tidak ada, boleh terus sambung lagi puasanya. Nah, kalau masih tidak suka juga sambung terus. Tidak suka lagi sambung terus sampai malaikat. Nah, yang kedua, al-yawma inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua adalah hari ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala. Karena as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk dan saya sendiri yang berikan. Nah, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kasih di neraka. Sudah pasti di tempatnya mulia, karena kandungan Allah Subhanahu wa taala di mana? Fil arsy. Di tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi. Berarti ketika kita diberikan di tempat tertinggi, berarti kita dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Karena itu, alhamdulillah kita berada di bulan suci ini, bersyukur kita dapat kesempatan. Jadi kita manfaatkan kesempatan ini baik-baik. Tapi bagi mereka yang tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamah ma'al." Barang siapa yang saya sudah berikan pengumuman ini, pemberitahuan ini, kemudian mereka mengindahkannya, maka kemudian mereka akan diberikan kehidupan yang sempit. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka mereka diberikan kehidupan nanti yang sempit, yang susah. Wa nashruhu yaumal qiyamati ma'al a'ma, dan mereka yang nanti di hari kiamat nanti dikumpulkan dengan orang-orang yang bengong, bingung, orang yang tidak tahu apa-apa, bingung gimana semua, bingung. Karena apa? Sudah sedemikian banyaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah, yang mudah lagi hanya separuh daripada biji itu. Tapi dalam keadaan kita
kadang-kadang kita ya kadang-kadang pemilih tahu ya. Kadang-kadang tapi alhamdulillah kalau di Palu kemarin saya lihat masjid sudah mulai banyak saf-safnya, tapi saya lihat itu alhamdulillah masih 70%. Masih 70%, berarti alhamdulillah. Dan insyaallah moga-moga kita bisa nikmati bulan suci ini dengan sebaik-baiknya. Jangan dilewatkan dengan kita tidak berbuat. Dan satu pesan dari saya kepada kita, ikhwan muslimin rahimahullah, ketika orang tua masih berada dengan kita, maka sesungguhnya kita masih dalam kesempurnaan nikmatnya Allah SWT. Tetapi ketika orang tua telah meninggalkan kita, maka kita telah dalam keadaan rugi besar. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan atas orang tua kita yang telah meninggalkan kita, maka manfaatkan ibadah yang baik di bulan suci Ramadan ini. Perbanyak zikir, baca ayat suci Al-Quran, banyak berdoa. Dari semua yang kita lakukan itu, kita mesti ingat, ketika segala sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua urusan perkaranya akan selesai. Sudah pasti banyak di antara kita yang belum mampu membalas budi orang tua kita. Dan ketika kita ingin membalas kebaikan orang tua, yakin mau kita kasih istana, tidak akan pernah mampu membalas semua kebaikan. Maka apa yang dilakukan oleh kita? Ini adalah saatnya kita berbalas kebaikan kepada orang tua. Rasul menyatakan bahwa ketika anak Adam itu meninggal, in qata al-malu illa min salatin, salah satunya itu adalah Allah dan soleh, itulah doa anak soleh. Apa yang kita doakan kepada Allah? Ya Allah, sebelum kita melakukan buka puasa, karena doa yang makbul itu adalah doa yang dipanjatkan qabla fitr, sebelum kita melakukan buka puasa. Maka doa kita apa? Ya Allah, ayat suci Al-Quran yang aku bacakan hari ini, semua kebaikan yang aku lakukan hari ini, ya Allah, aku kirimkan kepada kedua orang. Berikanlah kemuliaan kepada mereka, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sinarilah dengan cahaya kubur mereka, ya Allah, sehingga insya Allah Engkau kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Engkau rahmati. Lakukan. Ketika kita melakukan ini, sesungguhnya kita tengah mendoakan diri kita. Karena barang siapa yang pada saat berbuka puasa, ketika dia melakukan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan yang dia lakukan itu, yang diberikan kepada orang, itu akan kembali kepada dia. Semoga insya Allah kita senantiasa istiqomah. Saya tidak lama-lama, dan saya pada akhirnya sampaikan terima kasih. Moga-moga silaturahmi saya dengan kita, keluarga di Toli-Toli, yang ragu-ragu kalau misalnya ke Palu, kalau susah-susah hati, yang ragu-ragu datang ke rumah. Saya kalau terima tamu di rumah setiap hari mulai jam 5:30 setelah selesai sholat subuh. Setiap hari kalau saya ada di Palu, pasti mulai jam 5:30 saya terima masyarakat datang ke rumah sampai selesai baru ke kantor. Jadi kalau misalnya pemilu ada susah-susah hati, jangan ragu-ragu untuk datang ke rumah. Siapa tahu habis sih. Nah, ini mungkin saja yang saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Moga-moga insya Allah
Allah kita dipertemukan kembali, pertemukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan penuh rasa persaudaraan, dan insya Allah akan semakin menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya menyampaikan kurang maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi